Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah taala, mari kita sama-sama menjadikan puja dan puji syukur kita kepada Allah taala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmatnya, sehingga Allah mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Jika engkau ingin berusaha untuk menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak sanggup untuk menghitungnya. Dan di antara nikmat Allah yang besar itu adalah ketika kita pada hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala, diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk kita bisa berpuasa Ramadan, yang mudah-mudahan sebagaimana sabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka mudah-mudahan Ramadan kita kali ini Allah Ta'ala banyak berikan pada kita ampunan-ampunan dari dosa-dosa kita, sehingga kita nanti bisa keluar dari Ramadan ini dengan keadaan bersih dari dosa-dosa. Salawat dan salam semoga tetap curah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah kita, sebagai surutan kita, dan juga kepada keluarganya, para sahabat pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan kita termasuk, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang diberikan syafaatnya besok di hari kiamat. Allahumma amin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dalam Ramadan ini ada pelajaran yang berharga yang kita bisa ambil, bahwa ketika kita berpuasa, Allah Ta'ala minta kita untuk menerapkan satu sikap, yaitu sikap zuhud. Sebagaimana sabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Izhad fid dunya yuhibbukallah, wa izhad fi ma'indan nas yuhibbukan nas." Yang artinya adalah bahwa setelah engkau kaya dalam kehidupan dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan setelah engkau terhadap apa yang dimiliki orang lain, maka orang pun akan mencintaimu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, banyak orang-orang yang mengira bahwa zuhud adalah ketika dia tidak punya apa-apa, maka dia kemudian meninggalkan dunianya. Tetapi zuhud yang sebenarnya adalah ketika seorang itu mempunyai segalanya, tetapi memilih untuk menikmati secukupnya. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh. Innallaha la yuhibbul mufsidin." Yang artinya adalah wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Dan carilah kepentingan akhirat dari apa yang Allah berikan kepadamu di dunia. Wa la tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wa la tabghil fasada fil ardh, dan janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, zuhud dan kehidupan dunia ini Allah Ta'ala memberikan pada kita 4 tips agar kita dianggap sebagai orang zuhud di dalam dunia. Yang pertama adalah wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Allah memerintahkan pada kita untuk zuhud terhadap dunia itu adalah apa yang Allah berikan pada kita dunia adalah yang pertama, kita meniatkan semua aktivitas kita dalam mencari dunia itu adalah untuk mengharapkan ridha dari Allah Ta'ala. Ketika kita mengharapkan ridha Allah Ta'ala dari setiap rezeki yang Allah berikan pada kita, tentunya agar kita mendapatkan ridha dari Allah Ta'ala, mengikuti perintah-perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Sesungguhnya orang-orang yang kemudian diberikan harta oleh Allah Ta'ala ini adalah ujian dari Allah Ta'ala. Dan sebagian kaum muslimin, sebagian manusia, menyangka bahwa ketika dia mendapatkan dunia, maka dia seolah-olah sedang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tapi ketika mendapatkan keterbatasan rezeki, maka dia merasa sedang dihinakan oleh Allah Ta'ala. Sebagian Allah katakan dalam surat Al-Fajr, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Dan manusia, jika Allah mengujinya dan memuliakannya dan memberikan kepada dia kenikmatan, maka dia merasa sedang dimuliakan oleh Allah Ta'ala.
Wa amma idza mabtalau faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan adapun ketika Allah memberikan ujian kepadanya dengan keterbatasan rezeki, maka dia merasa sedang dihinakan oleh Allah Ta'ala. Memang Allah berikan pada kita sebagai manusia, fitrah bahwa kita manusia senang dengan harta dunia, dengan anak-anak, dengan harta benda yang kita miliki, emas, permata, dan kekayaan yang kita miliki. Fitrah manusia adalah ingin mengejar itu semua. Tetapi ketika kita kemudian mencari ridha Allah Ta'ala, maka harapannya mencari ridha Allah Ta'ala itu adalah dengan mengikuti perintah-perintah Allah Ta'ala. Ketika dia berusaha bekerja semaksimalnya, tetapi kemudian dia melihat apakah cara dia memperoleh harta tersebut adalah sesuai dengan perintah Allah Ta'ala ataukah melanggar perintah Allah Ta'ala. Ini adalah zuhud yang pertama, bahwa ketika kita mencari dunia, maka niatkanlah untuk mengharapkan ridha dari Allah Ta'ala. Sesungguhnya ridha Allah Ta'ala ini adalah melebihi dari segala apa yang kita butuhkan, melebihi dunia yang kita inginkan. Maka ridha menjadi salah satu tujuan utama kita dalam mencari rezeki. Islam tidak mengajari kaum muslimin untuk menerima dengan apa yang kehidupan yang dia miliki sekarang, tetapi Islam mengajarkan kita bagaimana berusaha semaksimal kita untuk memperoleh dunia, tetapi harapannya kita kemudian memperoleh dunia itu dengan niatan mendapatkan pahala di akhirat. Maka sebenarnya ketika kita zuhud itu adalah kita di dalam kehidupan dunia adalah memilah dan memilih dan mencari manakah dari dunia itu yang punya value di akhirat. Nah, kita berharap bahwa setiap rupiah yang kita miliki, setiap gram yang kita miliki, setiap apapun yang kita miliki, ini adalah untuk mengharapkan ridha dari Allah Ta'ala. Ini adalah yang pertama, tentang bagaimana kita zuhud di jalan Allah Ta'ala. Kemudian, yang kedua, ketika kita ingin dikatakan sebagai orang zuhud di dunia ini adalah menikmati dunia secukupnya. Termasuk salah satu di antara kriteria orang-orang yang takwa menurut Ali bin Abi Thalib di antara adalah ar-ridha bil qalil, yaitu cukup dengan yang sedikit. Maka di sini Allah Ta'ala memberikan pada kita pesan ketika kita memperoleh dunia sebanyak yang kita inginkan, tetapi kita kemudian diminta untuk menikmatinya sesuai dengan kecukupan kita, tidak berlebihan, gitu ya, secukupnya saja. Karena sesungguhnya memang kita hidup di dunia pasti membutuhkan kebutuhan-kebutuhan dunia kita, dan Allah SWT memberikan pada kita kesempatan untuk menikmati dunia kita, tetapi dengan secukupnya. Ini sebagaimana Allah katakan dalam surat Ad-Duha, فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Dan adapun dengan nikmat Tuhanmu, maka ceritakanlah. Berarti ketika kita mempunyai harta, maka kita diperbolehkan untuk menikmati harta kita sesuai dengan kebutuhan kita, dengan tanpa berlebihan dan tanpa kemudian menyiksa diri kita. Makanya Allah mengatakan, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya kita pasti sebagai manusia ketika kita di dunia, pasti kita membutuhkan dunia kita, tetapi kita dilarang untuk berlebihan dalam kehidupan dunia. Bahkan kalau bisa, ketika kita dalam punya kekayaan sebanyak apapun, kita diminta hanya menikmati secukupnya. Sebagaimana pesan dari Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan, "Aish bi wasatatin mahma ala sya'nu." Hiduplah sederhana, hiduplah secukupnya meskipun engkau punya kedudukan yang sangat tinggi. Maka di sini bagaimana kita kemudian ketika kita mempunyai harta yang banyak, kita menikmati secukupnya. Dalam puasa ini, Nabi kita Nabi Muhammad SAW memberikan contoh yang luar biasa. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika berbuka puasa, diriwayatkan disebutkan bahwasannya beliau ketika berpuasa itu, berbuka puasa kadang-kadang dengan kurma basah dan air putih, kadang juga dengan kurma kering dan air putih, dan kemudian kadang juga hanya dengan beberapa teguk air. Beliau terus beribadah sampai dengan sahur, kemudian beliau sahurnya pun hanya beberapa teguk air ataupun beberapa kurma saja. Ini yang beliau nikmati. Tetapi ketika dalam urusan kemudian apa yang beliau miliki, maka Nabi mengatakan bahwa dikatakan oleh Aisyah bahwasannya Nabi itu sangat dermawan dan lebih dermawan lagi daripada selain di bulan Ramadan. Bahkan dermawan itu seperti angin berhembus. Nabi tidak pernah menolak orang-orang yang minta kepadanya. Artinya beliau menikmati yang dunia miliki dan yang dunia yang beliau miliki dengan secukupnya saja. Tidak berlebihan, bahkan sangat sederhana. Tetapi
ketika ada orang-orang yang minta kepada beliau, beliau bagi sebanyak-banyaknya. Ini juga contohkan oleh istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ketika itu pernah mendapatkan satu hadiah dari Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Kalau tidak salah, hadiahnya ada sejumlah 8.000 dirham atau dinar begitu ya. Kalau mungkin sekarang sekitar 80 miliaran mungkin ya seperti itu. Pagi hari belum mendapatkan itu dari Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, maka saat itu pula Aisyah membaginya dan kemudian sampai-sampai dia lupa bahwa dia belum punya makan malam. Maka tentunya kita sebagai orang yang kemudian diberi oleh Allah Ta'ala kelebihan harta, maka boleh kita menikmati apa yang kita miliki secukupnya. Tetapi kemudian berbanyaklah berbagi. Karena sungguhnya ketika kita zuhud itu adalah kita menikmati dunia secukupnya. Kemudian sambungan yang ketiga, dan semua ayat dikatakan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat kepadamu. Artinya, ketika Allah Ta'ala memberikan pada kita rezeki berlimpah, maka sungguhnya kita pun kemudian diminta untuk berbagi dengan yang lainnya. Karena sebenarnya dalam konsep harta kita, sebenarnya harta yang Allah berikan pada kita ada titipan dari Allah Ta'ala. Allah memberikan kita hak untuk mengkonsumsi harta kita sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi begitu ada kelebihan dari harta kita, maka ini ada warning dari Allah Ta'ala untuk kita berbagi dengan yang lainnya. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 219, Allah berfirman, Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang mereka harus infakkan, apa yang mereka harus nafkahkan di jalan Allah Ta'ala. Qulil af, katakanlah Muhammad, yang mereka infakkan adalah yang melebihi kebutuhan mereka. Artinya, ketika Allah Ta'ala memberikan pada kita harta yang berlimpah, kemudian Allah memberikan izin pada kita untuk menikmati secukupnya, maka kemudian Allah perintahkan juga, ketika apa yang Allah berikan pada kita, sudah kita nikmati secukupnya, kemudian ada harta yang berlebih, maka kita diminta untuk bagi dengan yang lainnya. Dalam puasa ini, bagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan pada kita anjuran, kita berbagi dengan yang lain. Bahkan Nabi mengatakan bahwa barang siapa yang memberikan bukaan puasa kepada orang-orang yang sedang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala sama seperti orang yang berpuasa dan tidak mengurangi sedikit pun. Artinya, ketika kita kemudian bisa berbagi di bulan Ramadan ini, maka ini adalah salah satu tujuan dari kita disebut jalan Allah Ta'ala. Karena selain kita menikmati apa yang Allah berikan kepada kita pun bisa memberikan ataupun berbagi kebahagiaan kita dengan orang lain. Dengan kita memberikan hidangan berbuka. Dan pada akhir Ramadan itu, Allah perintahkan kepada kita untuk berbagi dengan fakir miskin dengan zakat fitrah. Ini ada sebagai tanda bahwa setelah kita menikmati apa yang kita miliki, maka kemudian kita diminta berbagi dengan yang lainnya. Ini adalah ibadah sosial kita. Maka ketika orang sosial itu adalah orang yang kemudian banyak berbagi dengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir, ketika kita kemudian ingin dikatakan zuhud oleh Allah Ta'ala, maka wala tabghil fasada fil ardh, dan janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang berbuat kerusakan di muka bumi. Maksudnya adalah bahwa ketika kita diberikan oleh Allah Ta'ala harta, maka tidak boleh sekalipun kita menggunakan harta kita untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Karena sebagai dikatakan oleh Hasan al-Basri bahwasannya 1 rupiah yang kita keluarkan untuk bermaksiat di jalan Allah Ta'ala, di jalan setan, bermaksiat untuk melawan perintah Allah Ta'ala, menentang perintah Allah Ta'ala, maka itu dikatakan sebagai pemborosan. Tetapi ketika berzakat, ketika bersedekah, maka tidak ada yang namanya berlebihan. Tapi berlebihan itu adalah ketika kita menggunakan harta yang Allah berikan pada kita untuk bermaksiat melawan Allah Ta'ala. Maka kemudian menikah Allah Ta'ala, ini adalah zuhud dalam kehidupan dunia kita. Yang kita bisa lakukan dengan 4 hal. Yang pertama adalah kita mencari value akhirat untuk setiap usaha kita di dunia. Baik usaha mencari harta kita, usaha dalam pekerjaan kita, usaha dalam kita mengumpulkan harta kita. Kita mencarinya dalam rangka mendapatkan ridha dari Allah Ta'ala, agar mendapatkan value di akhirat. Kemudian Allah perintahkan pada kita untuk menikmati rezeki yang Allah berikan pada kita, baik bentuk syukur kita pada Allah Ta'ala, tapi menikmatinya secukupnya. Yang ketiga tadi adalah bagaimana kita diperintahkan untuk banyak berbagi dengan yang lainnya. Kemudian kita tidak boleh kemudian menjadikan harta yang Allah berikan pada kita sebagai salah satu sarana bermaksud kepada Allah Ta'ala.
Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada potongan hadis yang kedua, wazhad fi ma indan nas, bukan nas. Zuhudlah kepada apa yang dimiliki orang lain, maka orang lain akan mencintaimu. Di sini adalah potongan ini adalah kepada orang-orang yang miskin. Orang miskin ini adalah diminta oleh Allah Ta'ala untuk tidak berharap dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Cukup berharap dengan apa yang Allah miliki, adalah Allah Ta'ala, dan tidak berharap dengan apa yang dimiliki orang lain. Maka sud ketika bagi orang-orang yang miskin, ini sama dengan qanaah, yaitu kita merasa bahwa takdir Allah sudah sangat terbaik untuk kita semua. Dan tidak ingin berganti dengan takdir yang lainnya. Allah Ta'ala menceritakan orang-orang yang di surga. Salah satu dari nikmat surga itu adalah ketika orang-orang itu diberikan sifat qanaah oleh Allah Ta'ala. Allah mengatakan, la yabghuna anha hiwala. Orang-orang yang di surga itu tidak ingin berpindah dari surga mereka. Kamu sih dimuliakan Allah Ta'ala, ketika kita bandingkan surga dengan neraka, otomatis orang ahli surga tidak mau berpindah dari surga mereka. Neraka tidak mungkin, tetapi ketika ahli surga, sebagaimana kita ketahui bahwa orang ahli surga itu memang ada tingkat-tingkatannya. Ada yang tingkatan yang sangat tinggi, surga Firdaus. Ada juga yang kemudian tingkat yang paling rendah, yaitu tingkatan orang-orang yang kemudian dihapuskan dosa-dosanya setelah dimasukkan neraka bertahun-tahun, kemudian dimasukkan surga Allah Ta'ala. Ketika mereka kemudian mereka berkunjung, salah satu di antara mereka berkunjung dengan yang lainnya. Ketika mereka berkunjung, kemudian mereka ketika kembali kepada surganya, mereka merasa bahwasanya surganya adalah surga yang terbaik, surga yang terindah. Maka kaum muslimin dimuliakan Allah Ta'ala, ketika kita ingin mendapatkan nikmat surga sebelum surga dunia, sebelum surga akhirat, maka bagaimana kita kemudian menciptakan surga dan kehidupan kita, meskipun kita dalam keadaan papa sekalipun. Maka pakailah kacamata qanaah agar hidupmu lebih indah. Kaum muslimin dimuliakan Allah Ta'ala, demikian tadi tentang zuhud kita yang Allah perintahkan kepada kita semua dan Nabi ajarkan kepada kita semua. Yang mudah-mudahan dengan puasa ini kita bisa mempraktikkan sikap zuhud tersebut dalam kehidupan harian kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita hidayah yang buat kita semuanya, agar kita bisa menyelesaikan puasa Ramadan ini dengan baik, dan mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita dan memberikan pada kita pahala sebagaimana Allah berikan kepada kita semuanya. Wabillahi taufiq, wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.